ada uang 4M itu ada, eh, apa yang memberikan saya tahu siapa, diberikan kepada siapa saya tahu siapa. Saya sudah mendengar percakapan NM dengan BQ. Saya juga mendengar percakapan BQ dengan lawyernya. Tapi kan sudahilah. Sudah kalau misalnya memang kemarin kan harusnya nggak usah ribut-ribut kalau mau ngambil secara minta secara baik-baik minta terus karena udah ribut kan yang kasihan udah jatuh tertimpa tangga kayak kasus ini loh ada orang di sana yang diajak berantem kan semua menurut aku udah direncanakan sehingga dia ditahan itu karena bikin keonaran karena kita tahu kalau ITE kan sebetulnya nggak boleh ditahan Betul. lagi-lagi ada skenario yang begitu bagus sehingga dia apa ya mempunyai alasan untuk ditahan ya udah ikutin aja lah udah terjadi toh. Iya, karena PK juga dia nggak meninggikan hukuman, tidak. Jadi dia tidak meninggikan hukuman kalau PK, teman-teman. Halo Bang. Bang, ngomong Bang. Tapi aku punya harapan ini ya, punya harapan untuk Mami Isa itu harusnya PK ini dia dikabulkan. Aku punya harapan itu karena aku kenal Mami Isa Zega, aku berkomunikasi dengan Mami Isa Zega, bahkan dia di penjara juga video callan sama aku. Dia memang tidak apa ya, yang sama seperti Kak Fitri bilang dia tidak nggak dendam, nggak apa, dia ikhlas menerimanya dan dia senang. Dia cuman dokter apa kabar, sehat, gimana dok, nah gitu-gitu ya, gimana ya, ya kasihan ya karena ada orang yang diintimidasi, dizolimin, dikriminalisasi itu ya. Dia tampak senang tapi kita tuh kayak nyeh gitu, hati ini kayak aduh Kan kok karena begini. karena ngeliat dianya tegar jadi kitanya yang Iya, sedih ya. iya. Ini orang gila mentalnya ini banget gitu loh. Mentalnya kuat banget. Dia ya dia masih kalau kalau video call sama aku aja ketawa-ketawa terus. Ada cerita apa di sana? Dia cerita teman-teman di rutannya begini 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 gitu. Oh, nggak ada ini, nggak ada apa? Nggak ada kesedihan pun di muka dia. Paling waktu nangis itu pas lebaran doang tuh. Lebaran. Ya Hmm. sedih mungkin ingat keluarganya. Sini-sini nggak ada. Karen, halo Mbak. Apalagi dayang-dayangnya itu ya, dayang-dayangnya itu yang memicu siapa namanya Isa Zega meledak marahnya kan itu kan emang udah direncanakan mereka udah Ya kan tahu aku hari bilang, makanya kan udah diskenarioin ada perkelahian di kantor polisi sehingga dia ditahan gitu. Ya udah semua udah terjadi. Kita lihat jadi aja mereka orang yang membuat Isa Zega sekarang ada di nggak sana. kabur Ya kita lihat apa nanti jadinya hidupnya. Nggak apa-apa. nggak ada balasannya nggak dari Isa Zega bisa dari tangan orang lain gitulah. Iya. Betul. Terus masalah 4M gimana guys? Sepi. Tanya inilah, tanya RDP loh. Aduh. Kamu nggak usah turun lah. Kamu dengerin aja lah dokter. Dok, di sini aja dok, dengerin. Ayo Mbak Arin, naik. Naik lagi dok. Ini siapa yang naik nih? Dok, naik lagi dok. Ya. Nah, udah nih. Oke, aku naik lagi. Halo. Yang 4M kayaknya Halo Kak Fit. Halo. Halo Cica. Halo. Halo, siapa Halo, Kak nih? Fit. Siapa bang? Dari mana? Dari Surabaya. Oh ya, kenal sama Ibu Fitri. Kenal bang. Itu Dokter Andreas yang kemarin aku pas aku tanya-tanya tentang obat. Makasih ya dok. Kau kenal aku nggak, Mas? Yang kemarin tanya tentang obat masalah fraktur itu loh ya. Oh iya, Ingat oke, Kak? oke. Siap, ingat. AS, kau kenal aku nggak, AS? Oh, ini boleh itu ya, boleh jualan obat apa tuh yang kemarin dilarang ya? Nggak boleh.
Bukan Kak Fit, aku kan tanyakan bapak saya kan habis kecelakaan. Aku tanya dokter Andreas pas live, aku tanyain. Bukan, aku hari ini kan ada di apa di Instagram Bepom apa tuh etiket biru itu apa tuh apa sih yang Buk, bukan ya, Mas? bukan itu Logo biru K. Kak. Jadi ada etalase di tempat-tempat obat-obat, ada dipajang obat-obat yang berlabel obat keras. Ya bagus, Sementara sekarang ilegal kan sama si ini sama Bepom. Iya, sementara obat keras itu kan nggak boleh dipajang seperti itu berdasarkan apa namanya dari ininya Resep dokter, kan resep dokter. dokter kayak gitu. Nggak, sekarang udah boleh kan dijual. Nggak boleh itu udah di warning sama Bepom kan udah masuk dari berita TikTok. Nggak boleh. Udah boleh. Jadi gini, Apa, Bu? ada aturan baru tentang peredaran obat dari BPOM-nya, bahwasanya obat untuk mengawasin obat-obatan yang dijual di pasaran termasuk obat bebas terbatas seperti yang di supermarket, di Indomaret, Alfamart. Itu kan ada tuh kayak jenis Bodrexin, Panadol dan lain sebagainya. Itu kan dianggap masih dalam golongan obat. Kalau dulu kan bebas tuh, siapa aja mau beli, beli aja gitu. Tapi kan pengawasannya tidak ada. Nah, ternyata sekarang sudah ada regulasi terbaru, boleh dijual, tapi ada yang ditunjuk sebagai ininya tenaga di satu supermarket tersebut untuk mengawasin obat-obatan tersebut gitu loh. Tapi kalau untuk yang Kayak obat-obat kayak keras, kayak farmasi gitu ya. bukan. Jadi gini, untuk mengedarkan obat bebas terbatas ini, kalau dulu kan bebas nih, siapa aja tanpa diawasin juga boleh. Nah, sekarang itu ditunjuk nih dari BPOM harus ada yang mengawasin, tapi nggak harus farmasi, nggak harus apoteker, tapi orang yang dilatih gitu loh. Jadi boleh dijual. Orang yang tapi ditunjuk. dalam pengawasan gitu kan. Iya, gitu. Ya, orang-orang yang Tapi harus ditunjuk ada yang pengawasannya, punya ada pelaporannya gitu loh. Kalau dulu kan obat bebas terbatas ini tidak perlu ada pelaporan. Nah, sekarang tuh harus ada pelaporan. Ya kalau begitu si Bopeng ini dong hilang mata pencaharian, dia kan udah upload tuh, curiga di DM di DM deh itu pabrik. Aduh, bagus lah dikasih aturan baru boleh tapi tidak dalam pengawasan hidup. Iya, harus ada yang mengawasin yang ditunjuk oleh perusahaan tersebut atau pemberi kerja. Tapi di situ menjadi dilemanya adalah tamatan farmasi baik D3, asisten apoteker ataupun apotekernya sendiri itu merasa ini jobnya kok diambil, berarti tamat SMA bisa aja dong gitu. Ada dilemanya di situ. Maksudnya ada pendampingan biar ada kontrol, biar ada yang bisa misalnya memberikan pengarahan, ada pertanyaan dijawab tentang produk-produk itu atau tentang produk-produk kesehatan gitu ya dok. Enggak, pelaporan sih, lebih ke pelaporan. Jadi kita obat-obatan kita yang diproduksi ini harus ada pelaporan kepada BPOM. Kenapa? Karena itu kan untuk analisa ke depan. Contoh nih, misalnya paracetamol ini kan bebas dijual dimanapun. Contohnya merek Panadol, Bodrexin dan lain sebagainya. Tapi kan kita tidak tahu tuh toksisitasnya sampai saat ini karena kan dijual bebas. Nah, kalau misalnya dalam pengawasan kan kita tahu nih yang beli siapa, usia berapa. Nanti ketika kita temukan ada kasus di dalam dinamika waktu yang berjalan, apakah gagal ginjal itu disebabkan oleh itu, apakah toksik di dalam hati atau organ arit hati kita itu dikarenakan oleh itu kan ada penelitian gitu loh. Jadi kita untuk membutuhkan penelitian lebih lanjut terhadap obat-obat yang dijual. Seperti itu aja sih sebenarnya. Bagus sih, aku setuju. Bisa beli nggak dok? Masih bisa Kak, masih bisa. Untunglah aku mah orangnya amit-amit ya. Panadol itu termasuk obat keras atau menengah dok? Enggak. Jadi golongan obat itu ada obat bebas terbatas. Bebas terbatas itu tanpa resep dokter juga boleh.
begitu. Jadi Panadol ataupun paracetamol yang sudah ada tuh golongan-golongannya. Untuk paracetamol tidak ada tambahan lain, itu bebas terbatas. Kalau untuk misalnya ada obat batuk, batuk demam, batuk pilek demam, ada campuran misalnya paracetamol dengan tambahan DMP, dextrometorphan, itu tidak boleh dijual sembarangan karena ada campuran tersebut, sehingga harus diawasin. Tramadol harus resep dokter. Tramadol tuh dok. Iya, tramadol itu kan salah satu obat psikotropika dan itu tidak boleh dijual bebas. Harus diawasin karena dia ada efek samping untuk bisa membuat orang ngefly. Biasanya tramadol itu digunakan untuk orang yang suka nginex, yang suka didugem-dugem tuh. Nah, dia minum tuh tramadol biar pendampingnya. Nah, kebanyakan dikonsumsi oleh orang yang tidak tepat sesuai dengan indikasinya gitu loh. Padahal tramadol ini kan salah satu obat anti nyeri kuat untuk pasca operasi, setelah operasi gitu. Keras lah itu ya. Iya, karena ada golongan narkotika. Sorry. Silakan Bang Randy. Bang Randy mau bahas yang 4M apa? Gimana kabarnya? Baik Bu Ani, Kak Fitri, lagi makan nih. Lanjut dulu aja. Lanjut makan. Oh, Oke, Kak. kalau Bang Randy itu tahu isu-isu 4M karena selalu ada di sebelah ya Bang Randy. Kalau saya juga tahu Bu Ani, cuman saya merasa udahlah mau ngapain, biarin aja. Tapi yang jadi bukti, yang jadi kita perhatikan ini, yang main Markus-Markusan itu dipastikan bukan DRZ ya, main Markus-Markusan di sana. Itu bukti yang Mbak Fitri dapat data buktinya itu untuk biaya PK apa untuk kemarin katanya untuk mengeluarkan gitu loh. Kan kemarin udah dibahas di grup sebelah. Itu untuk biaya pembebasan, mana mungkin kan? Berarti kasusnya sebelum ada vonis ya Mbak? Setelah Oh setelah ada vonis. Oh untuk itu, untuk kasasi apa untuk banding? banding sama kasasi kalau nggak salah. Ya itu saya juga malas ngikutin, tapi yang pasti ada uang 4M itu ada. Apa yang memberikan saya tahu siapa, diberikan kepada siapa saya tahu siapa. Saya sudah mendengar percakapan NM dengan BQ. Saya juga mendengar percakapan BQ dengan lawyernya. Tapi kan sudahilah. Sudah kalau misalnya memang kemarin kan harusnya nggak usah ribut-ribut kalau mau ngambil minta secara baik-baik, minta. Terus karena udah ribut kan, yang kasihan udah jatuh tertimpa tangga. Kayak kasus ini loh, ada orang beli apa namanya? Beli ganja ketipu itu tuh. Nah, itu gitu. Beli sabu dapat gula ya. Ya, kurang lebih begitu ya. Karena kan tuduhannya jadi itu meluas, katanya banyak yang makan lah apa kalau di geng-geng sebelah Kita nggak itu, tahu jadi semuanya kalau banyak dicurigai. ya kita nggak tahu, itu bukan urusan kita ya. Kalau memang ada yang pemakan, ada yang dapat bagian, ada yang apalah itu bodo amat. Tapi yang pasti yang main Markusan itu berarti mereka gitu. Ya udah, nih aku mau tanya nih sama Miss Gosip atau yang lainnya. Apa? Untuk kasus di Jawa Barat nih, si ini ya, udah tau lah ya, nanti takut dilaporin. Udah tahu lah ya. Mana dok? Siapa Miss? KS. Yang di Jawa Barat itu rancu banget loh. Dia yang menyerang dia tuh banyak, tapi dia melaporin cuma satu. Itu gimana ya? Tiga kan tersangkanya. Hah? Buka? Hah? Tiga kan tersangkanya. Iya, dia kan ngelaporinnya DRO tuh. Tapi aku bingung kenapa kok yang dikejar-kejar dia. Tapi kan jejak digital ada. Gitu loh. Oh, ini bukan itu laporan buzzer. Bukan Kak, yang ini loh Kak, yang DRO.
yang dilapor di Jawa Ya, Barat. Aku bingung. Black campaign. Saya dengar si Dokpeng mau jadi saksinya itu, jadi saksinya. Nah, kan bingung. Jeblosin. Enggak. Kan Jadi udah aku gini bingung. sampaikan. Kan lucu gini loh. Ada oknum-oknum yang menyebarkan berita tentang mafia skincare nih. Oknum ini kan nggak satu, nggak dua, lebih dari satu, lebih dari dua. Tapi kenapa kok yang dilaporkan cuma satu atau dua? Si Bopeng jadi justice kolaborator dok kayaknya. Gimana ceritanya jadi justice kolaborator kalau itu dia sendiri yang melakukan? Itu gimana ceritanya gitu loh? Yang dilaporkan kan podcast. Podcast itu kan antara dua orang. Yang kalau setahu saya ya yang dilaporkan itu Instagram. Karena DRL itu mengupload collab sama DRO masalah pabrik disegel itu. Iya. Nah, kalau nggak salah itu dua orang memang yang dilaporin. Nah, terkait sama si Bopeng ini, mungkin karena dia juga mengatakan pabrik disegel sehingga dia dipanggil menjadi saksi. Menurut saya, mungkin gitu Iya. ya. Nah, Iya, Kak. di lapannya ketika dia menjadi saksi, dia memberikan informasi yang harusnya menurut saya nggak usah dikasih tahu kepada Bu HS ini dibocorin. Salah satunya misalnya itu yang bahwa dia itu merekam pembicaraan NN, DRO sama Dinda. Udah kasih tahu dari awal. Emang paling sengkuni dia. Sekarang kalau misalnya Bu HS nggak melaporkan dia juga, kita juga nggak tahu ya. Karena kan kita lihat nih yang urusan ribut pabrik 2 ini di komen lain dia muji-muji pabriknya yang satunya. Kalau pabrik yang bagus ngapain ngelaporin customer gitu kan ya. Tapi dulu pada zamannya Bu HS dia lantang sekali sampai sujud syukur. Setelah saya sindir-sindir terus saya sampaikan juga, loh kok ini kenapa? Ini kok jadi nyerang? Nah, dia mulai berbalik lagi tuh. Ngasih tahu kalau siapa itu si asistennya itu bikin postingan seolah-olah membela Bu HS. Nah, udah. Iya Kak, aku paham. Nah, Saya kalau misalnya saya meyakini Dokpeng sangkuni ya. Sangkuni dia tuh. iya, aku paham Kak, aku paham. Gini teman-teman, aku paham. Akan ada dulu aku paham. Tapi kan dia kan tahu nih, podcast ini kan bukan satu podcast. Podcast Uya kan ada juga itu. Yang dilaporin baru podcast itu, Dok. Nah, harusnya kan dia kan ini kalau memang mau memulihkan nama baiknya terhadap mafia skincare ini, harusnya kan berbarengan nih dua-duanya nih, podcast yang satu dan podcast dua. Bukan harusnya orang yang pertama kali mengatakan mafia skincare sampai dia pasang fotonya kan punya Bu HS, harusnya dia yang dilaporin. Itu dia maksudnya aku Kak. Kenapa kok dia menyerangnya satu orang nih, gitu loh? Ya kita nggak tahu apa yang kita belum nggak tahu kan. Mungkin ada satu hal di belakang itu semua yang disampaikan sama si Sangkuni ini. Kalau dia mungkin ya disuruh lah inilah itulah ini, udahlah. Udah paling biadab ini dia ngomong ke kiri lain, ke kanan lain, Dok. Tapi si Besti malahan sekarang ributnya mau Justice for Nikita Mirzani yang katanya mau membuka mafia skincare. Ya kalau